Shalom, jemaat yang terkasih, bersyukur kita kembali bersekutu dalam PD Selasa pada hari ini. Dan saat ini kita kembali diteguhkan mengenai iman, karena pada minggu kemarin kita diteguhkan hidup baik berdasarkan iman. Maka pujian pembuka kita akan mengajak kita percaya bukan karena melihat. Karena ketika berbicara iman, kalau hanya sudah melihat baru percaya, kita akan bisa hilang harapan. Tetapi hari ini kita akan diteguhkan bersama-sama lewat pujian, percaya bukan karena melihat, kita pujikan bersama-sama. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Monggo, Bu Ratna. Bapak Ibu, mari kita sebelum merenungkan sabda firman Tuhan, kita mohon tuntunan Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa akan saya bawakan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, Allah yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus, Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Pagi ini kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena kasih kemurahan-Mu, pertolongan dan penyertaan-Mu senantiasa yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami percaya Roh Kudus yang menuntun kami semua untuk hadir pada persekutuan doa pagi ini. Kami mohon Roh Kudus kiranya Engkau menuntun kami, Engkau menyertai kami sehingga persekutuan doa kami pada pagi hari ini kami boleh
mendapatkan berkat firman Tuhan yang terus meneguhkan, menegur, dan menuntun di setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan membuka mata hati kami untuk kami benar-benar tertuju kepada firman-Mu. Dan kami serahkan Ibu Pendeta Aban yang akan menyampaikan renungan sabda firman Tuhan. Kiranya Tuhan tuntun sehingga apa yang sudah dipersiapkan dapat disampaikan seturut dengan kehendak-Mu dan mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami ya Bapa yang belum ambil bagian di dalam persekutuan doa pagi ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus hadir menolong, melawat, membukakan hatinya sehingga pada saat yang waktunya nanti Tuhan boleh bersama-sama mempunyai kerinduan yang sama seperti kami untuk kami boleh bersama-sama dengan kami seperti pagi hari ini. Bapa di surga, kami menyerahkan persekutuan doa pagi ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam tangan kuasa pengasihan-Mu, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Amin. Matur nuwun Bu Ratna. Mari Bapak Ibu terkasih, kita buka Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 28 yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 28. Kita akan baca secara bergantian. Ini ada nambah Bu Erina, saya, Pak Pri, Bu De Puji, lalu Bu Ratna, lalu Bu Erina. Kita bergantian, boleh Bu Erina belum siap. Ya udah, dengarkan berarti ya, Bu. Oke. Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 28. Mari kita baca secara bergantian. Saya, Pak Pri, Bude Puji, Bu Ratna, lalu saya lagi. Kita membaca bersama-sama. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishak-lah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu terkasih, ketika kita melakukan sesuatu dalam kondisi pasti, dalam kondisi semua baik gitu ya, itu akan mudah nggih Bapak Ibu terkasih ya. Oh, kita bisa yakin bahwa ini nanti aman gitu ya. Tetapi kalau kita mau melakukan sesuatu yang itu tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita tahu ke depan seperti apa atau kita jamin begitu ya, maka ketika kita berani mengambil keputusan sesuatu yang tidak sewajarnya,
maka di sanalah sebenarnya titik poin di mana kita sedang beriman bahwa segala sesuatu akan baik di dalam Tuhan gitu ya. Nah, Bapak Ibu terkasih, bacaan kita hari ini salah satu bacaan yang melanjutkan kemarin bacaan di hari Minggu. Karena tema besar kita dalam minggu ini memang hidup baik berdasarkan iman. Kita belajar dari apa praktek yang sudah dilakukan orang-orang, tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, khususnya yang disebutkan di sini Bapak Abraham, Yakub, Ishak dan sebagainya, gitu ya, Musa, yang menunjukkan kepada kita bahwa tindakan iman itu tidak seperti biasanya, begitu ya. Kalau kita lihat dari bacaan kita hari ini, saya menggarisbawahi hal-hal yang ini menarik menjadi perenungan, sharing atau refleksi kita pada hari ini. Karena iman rela mempersembahkan. Ini kata kunci yang kalau kita lihat di ayat 17, Abraham akhirnya karena imannya, ia rela mempersembahkan hal yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu anaknya yang tunggal. Dan ini Bapak Ibu terkasih, tidak serta-merta karena ya sudahlah, karena sudah aku dulu tidak punya anak lama, terus dikasih Tuhan, ya udah aku rela aja. Bukan sekedar itu ya Bapak Ibu terkasih, tetapi selanjutnya dijelaskan bagaimana ia punya pikiran bahwa ketika ia menyerahkan anaknya yang tunggal itu kepada Tuhan, begitu ya, ia yakin Allah itu yang berkuasa akan membangkitkan orang-orang di antara orang mati, sehingga ketika anaknya pun menjadi persembahan yang harus ia persembahkan dalam kematian, begitu, ia yakin Allah juga yang akan membangkitkan. Jadi imannya ini disertai dengan pemahaman yang benar kepada Tuhan, sehingga kalau Bapak Ibu terkasih, ada orang tua atau mungkin kita yang anak-anak mungkin ya, tidak hanya orang tua ke anak, tapi anak ke orang tua, misalnya kita punya ketakutan, kalau nanti anakku merantau jauh, gimana hidupnya, atau apa gitu ya, atau misalnya kalau dia mau jadi pekerja di laut, nanti dia ada banyak bahaya, tantangan. Nah Bapak Ibu terkasih, jangan-jangan kalau kita punya konsep ketakutan seperti ini, kita belum punya pemahaman yang benar di dalam Tuhan. Dalam arti bahwa dimanapun kita berada, kalau Tuhan yang menuntun, Tuhan yang berkehendak, mau bahaya apapun yang terjadi, seandainya pun kematian yang menjadi hal yang kita hadapi, kita yakin dalam Tuhan kita akan dibangkitkan. Ini hal teladan yang ditunjukkan oleh Abraham kepada kita hari ini. Selanjutnya, di ayat 20 dikatakan karena iman memberikan berkatnya. Jadi Ishak yang ia berpikir jauh ke depan sehingga ia memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Jadi Bapak Ibu terkasih, ada saat-saat di mana mungkin si Ishak ini kalau kita lihat kisahnya bisa jadi dia mengikuti marahnya begitu ya kepada anak-anaknya karena mungkin mengelabui dia soal kondisi tubuhnya yang berbulu dan tidak, sehingga waktu menerima berkat begitu ya. Tetapi Ishak memilih untuk udah memberkati mereka berdua supaya ke depan mereka dia tahu apapun yang terjadi kedua anaknya ini, mereka akan tetap terus berjalan dalam tuntunan Tuhan. Yang kadang lagi-lagi konteks memang kisah ini kembali kepada kita orang tua gitu ya, bahwa kepada siapapun lah ya, nggak cuma orang tua dan anak, tapi yang real memang orang tua dan anak gitu ya, harus kita selalu memberikan berkat kepada anak terkasih kita, kepada orang-orang di sekitar kita, karena kita tidak tahu jauh ke depan mereka punya tantangan apa, mereka punya pergumulan apa, paling tidak kita menyerahkan mereka di dalam Tuhan. Ini yang kedua. Lalu yang selanjutnya, karena iman, maka Yakub memberkati kedua anak Yusuf. Ini hampir sama ya dengan si Ishak tadi. Yang ketiga, karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel. Yang menarik adalah karena iman ia masih memberitakan hal yang baik bagi umat. Bapak Ibu terkasih, ini mungkin paling real kepada orang tua sepuh kita ya, Adi Yuswo. Walaupun tidak hanya Adi Yuswo, muda sekalipun bisa juga dipanggil Tuhan gitu ya. Tapi paling tidak kalimat karena iman menjelang matinya memberitakan. Artinya jemaat yang terkasih, kalau kita punya iman, sekalipun kita saat ini konteks
kayaknya hidupku singkat nih, sudah mau dekat kalau kita adiso, atau kalau kita yang berjuang dengan kesehatan yang ini kayaknya aku tahu nih hidupku nggak lama gitu ya, mungkin karena penyakit tertentu begitu ya. Maka dengan iman kita yakin memakai kesempatan yang kita punya memberitakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, memberitakan sesuatu yang baik, memberitakan yang memuliakan nama Tuhan. Ini yang ketiga. Yang keempat, jemaat yang terkasih. Karena iman, Musa meneladankan menolak disebut anak putri Firaun. Kenapa? Karena dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada menikmati kesenangan tapi karena dosa. Ini yang menarik ini. Biasanya mungkin keluarga muda atau anak-anak muda ya, walaupun yang sepuh juga tetap ya, tapi yang muda biasanya akan sulit untuk menolak sesuatu yang kayaknya ini lebih mudah nih, cepat, supaya kaya, supaya dapat uang mungkin, supaya apalah yang instan-instan gitu ya. Tapi kalau anak muda mampu menolak karena tahu nanti aku senang pun, tapi itu karena justru senang dalam dosa, berarti hebat. Kita mampu menolaknya itu hebat. Tetapi kalau kita tergerus, berarti kita tidak karena iman kita sehingga mampu menolak. Tapi kita yakin bahwa setiap kita semua karena iman kita menolak hal-hal yang menyenangkan karena dosa. Tapi kita lebih memilih apa yang baik, yang sesuai kehendak Tuhan, meskipun itu mendatangkan penderitaan. Jadi Bapak Ibu terkasih, menolak hal yang tidak benar atau yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ataupun dosa itu luar biasa. Berarti kita hidup karena iman kita. Nah, yang kelima, Bapak Ibu terkasih, tadi yang 4 ya. Yang kelima, karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Karena iman, kata kuncinya, tidak takut akan raja. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, ini meneguhkan kita bahwa ternyata kalau kita tahu Tuhan berkehendak bahwa harus memilih jalan yang lain, dan meninggalkan raja atau pemimpin, atau mungkin kalau konteks biasanya anak muda ketika dia dapat pekerjaan yang kok ini kayaknya membuat aku tidak damai sejahtera, pemimpinku ini kok ngajarin yang nggak benar dalam pekerjaan. Ketika pemuda ataupun kita yang berani meninggalkan pekerjaan itu karena tahu ini nggak benar dan kita tidak takut akan konteks pemimpin di tempat kita berada, itu berarti kita karena iman yakin bahwa nanti keluar dari sini saya akan mendapatkan pekerjaan yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ini real terjadi. Atau mungkin kalau konteks kita bangsa negara rasanya jarang ya Bapak Ibu terkasih ya. Toh kalaupun misalnya karena pemimpin kita nggak benar terus kita pindah negara, mungkin bisa terjadi, tapi juga jarang-jarang terjadi gitu ya. Lalu yang terakhir Bapak Ibu terkasih, 5, ini terakhir yang ke-6. Banyak nih karena imannya hari ini. Yang terakhir, karena iman, maka ia mengadakan Paskah. Saya hanya mengambil mengadakan Paskahnya saja, tapi pemercikan darahnya tidak, karena ini konteks pemercikan darah di sini Paskah zaman Perjanjian Lama begitu ya, memakai korban domba, lalu darahnya ditaruh di rumah-rumah sebagai supaya menolak perintah Tuhan yang anak-anak Israel tidak akan diambil nyawanya begitu ya. Tetapi dalam konteks ini kita mengambil bahwa karena iman kita mengadakan Paskah, perayaan. Merayakan bahwa Tuhan sudah mengampuni, sudah menyelamatkan kita, dan kita berharga di hadapan Tuhan. Karena iman itulah maka kita merayakan, menghayati Paskah. Jadi Bapak Ibu terkasih, ada banyak hal yang meneguhkan kita pada hari ini. Wow, ternyata kalau kita dalam iman, ada banyak hal yang akan kita pilih yang baik, yang menurut Tuhan. Tetapi kalau kita tidak dalam iman Bapak Ibu terkasih, kita akan melakukan sebaliknya. Yang seperti sederhana tadi, rela mempersembahkan hal paling berharga, kita akan sulit melakukan, aduh saya sudah berjuang punya anak misalnya kan, masa mau jadi disuruh kerja jadi pendeta misalnya ya, kalau konteks ini mau dipersembahkan ke Tuhan, atau mau kerja sebagai pelayan Tuhan di mana gitu ya. Atau kalau kita punya harta, terus harus ada yang mau ditolong, tapi
karena kita tidak memiliki iman yang teguh, aduh nanti kalau aku tolong dengan hartaku ini nanti gimana kehidupanku 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Lah ini bisa juga jadi alarm. Yang selanjutnya tadi, kalau kita tidak punya iman, kita bisa jadi tidak memberi berkat terhadap orang sekitar. Tapi kita yang ada malah mengatakan hal-hal yang ucapan-ucapan yang menyakitkan, ucapan yang mungkin melukai, begitu ya. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga tadi, kita akan takut pada perintah raja, kita akan memilih hal-hal yang menyenangkan karena dosa, kita akan tidak berani meninggalkan sesuatu yang harus kita tinggalkan karena memang tidak pas sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kita juga tidak akan merayakan Paskah dengan sukacita karena kita tidak punya iman. Tapi saya yakin Bapak Ibu terkasih, melalui firman hari ini kita diteguhkan. Yang tadi masih yang negatif-negatif, kita akan diubahkan. Saya percaya bahwa dalam iman kita mampu rela mempersembahkan sesuatu, rela untuk memberkati orang-orang, rela memberitakan kabar baik, rela untuk tegas berkata tidak kepada sesuatu yang tidak benar, juga tegas untuk meninggalkan sesuatu yang memang membawa kita justru meninggalkan Tuhan tapi memilih jalan yang benar, begitu ya. Juga merayakan Paskah karena iman yang kita miliki. Tuhan menuntun, Tuhan meneguhkan kita. Semoga melalui firman ini nanti boleh kita doakan. Mungkin ada hal-hal dari bagian tadi karena iman tadi yang, aduh Mbak Aban, saya bagian yang ini kayaknya masih sulit. Misalnya tegas kepada diri sendiri untuk mau memberkati orang lain atau menolak hal-hal yang berkaitan dengan dosa, boleh kita bawa doa secara pribadi atau boleh kita sharingkan dengan orang terdekat, keluarga, sahabat, sehingga kita dikuatkan agar mampu karena iman melangkah di dalam Tuhan. Tuhan yang menolong kita, jemaat yang terkasih, Tuhan yang menuntun kita. Karena dalam hidup ini masih tema besar kita yang minggu lalu masih terngiang di kepala saya Bapak Ibu terkasih, yaitu andalkan Tuhan. Untuk itu kita akan memujikan satu lagu yang meneguhkan kita bahwa apapun pergumulan, sukacita yang kita hadapi, tetap satu-satunya yang kita andalkan itu adalah Tuhan. Mari kita pujikan, satu-satunya yang kuandalkan Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber
Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh ya Bapa, Tuhanlah sumber kekuatan, sumber pemulih, sumber berkat, sumber pertolongan yang sejati dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami diteguhkan kembali untuk hidup baik berdasarkan iman kami. Kami diteguhkan ada beberapa hal Tuhan yang secara manusiawi kami mungkin tidak mudah. Tetapi dengan iman, dengan tuntunan Roh Kudus, kami pasti dimampukan untuk melakukannya. Kami pasti dimampukan untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kami lakukan, dan itu memuliakan nama Tuhan. Tuntunlah kami Bapa, sehingga melalui sharing, melalui saling mendoakan pada hari ini, kami semakin diteguhkan untuk menjalani hidup kami dengan baik berdasarkan iman kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.